Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita bersyukur di hari Minggu ini bahwa Tuhan masih menolong kita, masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan hingga sampai saat ini, sehingga kita masih boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita berharap kita masih dalam keadaan sehat dan keadaan kuat, kiranya Tuhan Yesus akan terus menolong dan menjaga kita dalam kehidupan keluarga kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam keluarga kami, baik pribadi kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati dalam setiap kehidupan kami. Dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan ini yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami kembali bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kami kesempatan hari ini boleh kembali beribadah walaupun sifatnya online, tapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun, hingga Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai ibadah kami, berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kasih setiamu
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari Bapak Ibu dan Raja kita untuk mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat suara untuk menyembah Tuhan sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sembah kami di hadapan Tuhan, terimalah sebagai ucapan syukur kami, kiranya boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi, kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersuka cita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari saja kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita memuji nama Tuhan. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita melangkasi dengan mengangkat pujian Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu?
Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu telah mengurapi setiap kami, dan juga khususnya untuk hamba-Mu ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang hadir Tuhan, ataupun mereka yang melihat ibadah live streaming ini dimanapun mereka ada. Kami percaya bahwa sekalipun mereka tidak bersama-sama dengan kami, tetapi Roh-Mu menjamah mereka, menyampaikan kepada mereka isi hati. Kami percaya hal-hal yang ajaib pun pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengurapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu disampaikan dengan kuasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, kita berkata amin. Haleluya. Shalom saudaraku, selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah live streaming GBI Rock Juanda. Kami percaya seperti biasa bahwa tetap kami sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan ibadah ini, saya percaya bahwa di situ Tuhan juga bekerja menjamah dan memberkati Bapak Ibu. Ya. Pada pagi hari ini masih dalam minggu Pentakosta, saudaraku, bahwa minggu kemarin kita membicarakan mengenai memperingati mengenai hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta itu adalah di mana gereja memperingati turunnya Roh Kudus. Hari ini saya akan bicara sedikit mengenai Pentakosta itu, bahwa Pentakosta itu di dalam Perjanjian Lama itu diperingati sebagai hari musim panen, ya, jadi musim penuaian, ya. Dan ada tradisi yang mengatakan bahwa ketika Pentakosta itu juga untuk memperingati hari di mana Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai kepada bangsa Israel yang selama beberapa waktu mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Ya. Ini sungguh ironis, saudaraku, ya. Kalau kita lihat ada beberapa fakta yang saya bisa sampaikan sedikit di sini, bahwa ketika kalau kita membaca di Perjanjian Lama, ketika hukum Taurat itu diberikan oleh Musa waktu itu, ketika dia turun dari gunung itu, dia melihat bahwa bangsa Israel ternyata membuat lembu dari emas, ya. Dan itu membuat Tuhan murka. Kalau kita bisa baca nanti di kitab Keluaran, saudaraku, ya, itu di situ dinyatakan bahwa ketika Tuhan murka, 3.000 orang mati. Ya, itu Alkitab berkata 3.000 orang mati. Kenapa? Karena Tuhan murka ketika bangsa Israel yang harusnya menunggu Musa, tapi ternyata tidak. Mereka tidak sabar, mereka buat lembu emas dan mereka memuji menyembah lembu emas itu. Tuhan murka dan 3.000 orang dari antara bangsa Israel itu meninggal. Dan ironisnya, saudaraku, saat ini ketika kita membaca dalam Perjanjian Baru, ketika hari Pentakosta, saudaraku, ketika Petrus berkhotbah, ternyata yang terjadi adalah 3.000 orang bertobat, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan, 3.000 orang bertobat, saudaraku.
Ya, ini ironis sekali. Kebalikannya, kalau perjanjian lama 3.000 orang meninggal, mati karena Tuhan buka. Tetapi perjanjian baru, Pentakosta berbicara mengenai 3.000 orang bertobat. Roh Tuhan dicurahkan. Haleluya. Ini sungguh berita yang luar biasa, saudaraku. Dan hari ini saya akan masuk dalam tema yang akan saya sampaikan adalah berani dengan kuasa Roh Kudus. Berani dengan kuasa Roh Kudus. Kita baca ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan 37. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 37. Ya. Bapak Ibu nanti bisa baca keseluruhannya di rumah atau di tempat di mana Bapak Ibu sekarang berada yang menyaksikan. Jadi sementara saya akan bacakan sedikit dari ayat firman Tuhan ini. Ini doa daripada para rasul ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara. Pasal yang ke-24 berkata begini, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Lalu dilanjutkan pasal yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu, garis bawah saudaraku, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yang 30, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Sampai di situ saudaraku. Tadi saya minta garis bawahi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, ini adalah khotbah kedua. Yang khotbah kedua dari Petrus, waktu itu dia bersama dengan Yohanes sedang berjalan di Serambi Salomo kalau saya nggak salah. Di situ mereka bertemu dengan seorang lumpuh yang sudah lumpuh sejak lahirnya. Ya. Dan ketika orang itu meminta-minta sedekah, tetapi apa yang Petrus sampaikan? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan. Dan disitulah terjadi mujizat, saudaraku. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Demikian yang Petrus sampaikan, dan orang itu berjalan, saudara. Ya, Petrus mengambil tangan orang itu, mengangkatnya dan berjalan. Lalu setelah itu mujizat terjadi. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes? Di situ ternyata juga ada para ahli-ahli dari Taurat dan sebagainya. Mereka malah menangkap Petrus dan Yohanes itu dan memasukkannya ke dalam penjara. Keesokan harinya mereka membawa keluar Petrus Yohanes untuk dihadapkan pada sidang agama, mahkamah agama waktu itu. Lalu setelah itu mereka diminta untuk tidak memberitakan nama Yesus itu. Tapi saudaraku, apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Mereka berkata bahwa mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Saudaraku, mereka telah melihat dan menyaksikan, mendengar sendiri apa yang Tuhan atau guru mereka ajarkan. Dan mereka dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Dan malah Petrus menyampaikan, haruskah kita takut kepada Tuhan atau kepada manusia?
Jadi saudaraku, ada sebuah pilihan yang disampaikan. Nah, lalu singkat cerita, dari sidang agama itu mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa untuk menghukum. Kenapa? Karena mereka juga takut kepada kerumunan ramai yang memuji Tuhan waktu itu. Kenapa? Karena orang yang disembuhkan ini ternyata sudah 40 tahun. Jadi itu sudah bukan rekayasa lagi, karena itu sudah terbiasa orang itu. Semua masyarakat di situ sudah kenal orang ini yang mereka yang orang ini yang lumpuh, yang kerjanya hanya minta-minta. Jadi mereka tidak bisa merekayasa lagi, dan itu terbukti. Nah, demikian ketika Petrus Yohanes keluar dari sidang itu, berkumpul dengan para rasul yang lain, dan mulailah mereka berdoa. Mereka melihat begitu banyak ancaman, tapi saudaraku, tidak membuat mereka takut, tetapi justru mereka datang kepada Tuhan dalam doa, berkumpul bersama-sama, dan mereka meminta keberanian untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya ini bagian dari keberanian yang Tuhan berikan melalui karya Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada para rasul. Demikian pula saya percaya, setiap kita orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus pasti memiliki keberanian yang sama untuk memberitakan firman ini. Saudaraku, memberitakan firman ini bukan berarti bahwa kita memberitakan firman ini seperti baca Alkitab itu di pinggir-pinggir jalan gitu, enggak, saudaraku. Tapi salah satu caranya adalah bagaimana kita bersaksi, berani untuk bersaksi, berani untuk menyampaikan nama Tuhan Yesus itu kepada orang-orang, berani untuk berdoa. Nah, pada hari ini saya mau bicara mengenai apa sih manfaatnya kita menerima Roh Kudus itu. Kita belajar dari firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 4 ini, bagaimana Roh Kudus memiliki pengaruh yang luar biasa bagi para rasul ini. Yang pertama, manfaat dari pencurahan Roh Kudus bagi kita. Yang pertama adalah kita memiliki keberanian untuk berdoa. Jadi itu kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 4 mulai ayat 23 sampai dengan 31. Di situ berani untuk apa? Berdoa. Memang banyak masalah, saudaraku ya. Saya percaya umat Kristen di zaman para rasul itu, hidup mereka juga bukan hidup yang enak, saudara. Kalau kita sekarang masih lumayan, tapi waktu zaman itu, saudaraku, hidup mereka itu seperti di ujung tanduk lah istilahnya gitu ya. Karena mereka apa? Mereka dianggap sebagai salah satu sekte dari Yudaisme yang dianggap pembenar. Tapi ternyata itu tidak membuat mereka hidup dalam ketakutan, saudara. Mereka memilih untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Disinilah yang saya maksud dengan berani, saudara. Ya, kalau kita berdoa, ada kita berdoa dengan takut-takut. Artinya kita mungkin setengah nggak percaya, setengah yakin doa kita didengar atau tidak. Tetapi yang saya maksud di sini adalah keberanian kita untuk berdoa dan percaya bahwa doa kita itu didengar oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, keberanian ini adalah boldness. Boldness, saudaraku. Boldness itu artinya apa? Bukan hanya sekedar kita berani bertarung, kita berani bicara, enggak. Tapi boldness itu berbicara bukan hanya sekedar yang kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang kita percaya. Boldness ini berbicara mengenai keterbukaan, kepercayaan, keyakinan.
Jadi dengan keyakinan yang mantap mereka berbicara. Jadi boldness itu berbicara mengenai keberanian yang bersumber dari keyakinan yang mantap untuk berbicara. Keteguhan untuk apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka percaya itu benar, dan itu memberikan kepada mereka keberanian untuk bersaksi. Nah, dalam hal ini saudaraku, Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai kita. Kita percaya Tuhan yang menyertai kita, orang percaya, memberikan kepada kita apa? Keyakinan yang teguh, keyakinan untuk percaya, dan itu memberikan kepada kita keberanian untuk kita datang kepada Tuhan, keberanian untuk berdoa dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan benar saudaraku, Tuhan memberikan keberanian dan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Para rasul dengan berani tetap memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita baca terus ayatnya saudaraku, daripada Kisah Rasul pasal 4 ini, jiwa-jiwa baru ditambahkan, saudaraku. Itu cara Tuhan, saudaraku. Jadi kita tadi melihat manfaat yang pertama, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian untuk berdoa. Sekalipun di tengah masalah, saudaraku, Roh Kudus tetap menyertai kita dan memberikan kepada kita untuk berani datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, manfaat yang kedua, yaitu kita memiliki keberanian untuk apa? Memberitakan firman dengan kuasa. Nah, ini saudaraku, ya, memberitakan firman dengan kuasa ini bukan hanya kita beritakan baca firman Tuhan, baca Injil, baca Alkitab di jalan-jalan, bukan. Tapi kita bersaksi tentang nama Tuhan dan percaya bahwa ketika kita bersaksi, nama Tuhan itu berkuasa. Amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian untuk bersaksi. Dan percayalah bahwa kesaksian kita itu pasti ada yang dengar, saudaraku. Kadang kita berpikir bersaksi ini ada gunanya enggak ya? Mungkin misalnya dalam komsel gitu ya, saudaraku ya. Kan kita pernah komsel ya. Mungkin itu sekarang masih agak vakum, tapi ketika kita bersaksi dalam komsel yang jumlahnya cuma sedikit itu, kadang kita bertanya-tanya, ini kesaksian ini berguna apa enggak ya buat kita gitu ya. Oh, ini kesaksiannya bukan sesuatu yang luar biasa gitu, enggak. Saya biasa kok menjalani hidup ini dengan ya tetap bersuka cita di tengah masalah, tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun mungkin situasi ekonominya kurang baik atau bagaimana. Saudaraku, jangan anggap remeh kesaksian itu, saudaraku. Karena saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan setiap kita orang percaya untuk memberitakan kesaksian itu, saudara. Dan kesaksian itu bukan berbicara tentang diri kita sendiri, tapi kita berbicara kesaksian tentang siapa? Tentang Tuhan kita, tentang Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah pergumulan, kesulitan dan sebagainya, saudaraku, di tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya, justru kita beritakan dengan berani, kita saksikan dengan berani. Kenapa? Bukan kita, tetapi Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bersaksi tentang nama Tuhan kita. Haleluya. Nama Tuhan kita, nama Tuhan Yesus, itulah yang memberikan kepada kita kekuatan, keberanian dan mukjizat untuk tetap bertahan dalam situasi yang sulit apapun. Haleluya. Jadi yang pertama tadi, saudaraku, manfaat kita yaitu yang Roh Kudus berikan kepada kita orang percaya adalah kita berani di dalam doa. Dan yang kedua, kita berani di dalam bersaksi atau memberitakan firman. Lalu yang ketiga,
manfaat yang ketiga dari pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya adalah kita berani di dalam berkorban, saudaraku. Berani untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita baca di pasal yang keempat tadi, tapi ayatnya kita mulai dari ayat yang ke-32 sampai dengan 37. Perikopnya adalah cara hidup jemaat. Ya. Saya akan baca tidak semua, nanti Bapak Ibu nanti bisa baca lengkap aja di rumah atau di tempat Bapak Ibu menyaksikan ibadah ini. Saya akan mulai aja dengan ayat yang ke-34 dari pasal yang keempat itu. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena apa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi saudaraku, ya mungkin ini tidak pada zaman sekarang ini tidak berlaku secara literal atau rupiah tertulis bahwa kalau kita punya tanah terus kita jual atau rumah terus kita jual, terus hasilnya kita bawa ke gereja dan sebagainya. Tetapi ini sifatnya adalah lebih untuk mementingkan tidak hanya diri sendiri tapi orang lain. Jadi fokusnya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi mulai fokus kepada kebutuhan orang lain. Jadi Roh Kudus yang dicurahkan kita terima sebagai orang percaya itu membuat kita tidak lagi mementingkan atau melihat pada kepentingan diri sendiri lagi, tetapi Roh Kudus membawa kita untuk melihat kepentingan orang lain. Fokus bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepentingan sendiri, keuntungan pribadi, tidak lagi saudaraku. Memang kita harus bekerja sendiri, kita juga harus punya keuntungan. Tetapi saudaraku, Roh Kudus memberikan kepada kita fokus untuk tidak hanya berhenti kepada keinginan kita atau keuntungan kita, kepentingan kita, tetapi justru Roh Kudus memberikan kepada kita wawasan yang lebih luas bahwa kita hidup bukan hanya untuk menerima berkat aja, tapi kita hidup untuk membagikan berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Jadi inilah manfaatnya, 3 manfaat daripada pencurahan Roh Kudus pada saat ini saudaraku ya. Saya sampaikan bahwa sebetulnya mementingkan diri sendiri itu memang sifat kita sebagai orang berdosa itu di situ, saudara. Ya, semuanya tentang kita. Tetapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Kristus, Roh Kudus itu dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kita yang percaya, yang menerima kehadiran Roh Kudus itu, kita tidak lagi hidup menurut kepentingan kita sendiri, tetapi kita hidup menurut kehendak Allah, menurut rencana Allah, bukan hanya mementingkan atau menguntungkan diri sendiri. Jadi saudaraku, biarlah melalui firman Tuhan yang sederhana ini saudaraku, kita belajar bagaimana Tuhan memakai hidup kita untuk menuai jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata saudaraku, ladang sudah kuning, siap dituai, tetapi pekerjanya kurang. Kalau pekerjanya kurang bagaimana? Minta kepada pengusaha untuk mengirimkan pekerja. Dan saya percaya di zaman akhir ini, ya banyak dari gereja sudah mulai berbicara mengenai zaman akhir, dan saya percaya ini zaman akhir. Di mana? Karena Roh Kudus dicurahkan, memberikan kepada kita kemampuan untuk menuai jiwa-jiwa. Saya percaya ketika kita mau
membiarkan Roh Kudus bekerja, kita akan melihat banyak mujizat. Dan bukan hanya mujizat, banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat dan datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, saya kira untuk firman Tuhan sekian. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan kepada kita pengertian yang jauh lebih dalam mengenai rencana Tuhan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan telah kami sampaikan. Kami percaya dengan keterbatasan hamba-Mu ini, firman-Mu telah disampaikan, dan Roh-Mu Tuhan yang bekerja lebih jauh, lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan memberikan kepada kami kesempatan dan kuasa untuk berdoa, untuk memberitakan firman, dan untuk tidak lagi mementingkan diri kami, tetapi mulai belajar untuk fokus melihat kepada kebutuhan orang lain, terutama keselamatan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, Kau sertai pemberitaan firman ini dengan kuasa. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja selalu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja untuk memberikan pengertian kepada setiap kami yang mendengarkan. Jika kami percaya pengurapan Tuhan juga turun atas kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kami percaya Kau juga sudah menguduskan setiap kami, sehingga kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, menjadi satu di dalam bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan kami percaya setiap kami boleh mengikuti perjamuan ini. Amin. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mengikuti perjamuan. Haleluya. Amin. Amin. Setia kami lihat Tuhan,
Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, saudara, ibu saudara yang dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu kalau roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita percaya, mari kita makan di dalam nama tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita percaya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan syukur kita. Turabasana dada bakara ya lalabasa. Ya lalabasa dada balaba ya lalabasa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersekutu dengan udaramu. Kami bersyukur Bapak Ibu mengikuti ibadah live streaming ini. Kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati. Saya percaya karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi Dia adalah Tuhan yang maha kudus, maha segalanya, saudaraku. Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya percaya walaupun kita masih di dalam suasana untuk terus mengadakan ibadah live streaming ini, saya percaya Tuhan dimanapun kita berada,
Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Amin, saudaraku. Amin. Untuk minggu depan kita mungkin masih mengadakan ibadah live streaming ini. Mari siapkan waktu, saudaraku. Ya walaupun kita mungkin di rumah aja, tapi kan saya percaya juga banyak kesibukan kita juga, dan kadang kesibukan itu juga membawa kita mungkin ya melewati waktu ibadah dan sebagainya. Tapi saya percaya, saudaraku, ibadah kita tidak pernah sia-sia, saudaraku. Siapkan waktu, ya mungkin hanya sedikit waktu, tapi siapkan, saudaraku. Kita beribadah, dan saya percaya setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Ya, sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Kita akan menyiapkan diri. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Doa syafaat buat bangsa dan negara kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan buat kepemimpinan bangsa ini, terutama bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau pimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan staf-stafnya Tuhan. Kami percaya Bapa, biarkanlah Engkau memberikan roh kebijaksanaan atas mereka agar memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan, bangsa yang penuh damai sejahtera Bapak. Tolong bangsa kami Tuhan terhindar dari segala virus yang mewabah saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun anak-anakmu berada, selalu berada dalam lindungan-Mu, naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap aparat keamanan dan juga tim kesehatan yang saat ini Tuhan sedang berjuang untuk bangsa ini. Kami percaya Bapak, Engkau memberikan yang terbaik Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kota di mana tempat kami tinggal, di Sidoarjo, Surabaya ini juga Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga melindungi setiap warga dimanapun mereka berada, bahkan anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu di seluruh muka bumi. Kami serahkan Tuhan setiap visi dan misi buat setiap gereja dan juga setiap hamba-hamba Tuhan yang dimanapun mereka berada Tuhan. Tetap mengabarkan kabar baik-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu, karena kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, khususnya buat GBI Rock Juanda di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Bernard yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati luar biasa dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan, bahkan kesehatannya Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Engkau Bapa.
kasih Tuhan, kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kita Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan